Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kali ini saya akan melanjutkan seri yang Mustawa Robi ya, Nahwu Mustawa Robi. Kemarin di pertemuan selanjutnya di video-video yang sebelumnya bisa kalian cek ya di video playlistnya situ. Kita sudah membahas pertama daras awal yaitu tentang hal, kedua darsani mustawarobi itu nahwu mustawarobi itu tentang pembagian hal dan sekarang ad-darsus salis itu tentang anak tuh, tentang na'at. Oke. Nama al-qaidah di bawah ya. Al-qaidah. An-na'tu tabi'un yudhkaru liwadhiha ma qablahu bi bayani sifatin fih. Na'at itu adalah tabi' yang disebutkan atau yang ditulis atau yang disebutkan ya untuk menjelaskan kata sebelumnya dengan menerangkan sifatnya. Ya intinya naat itu adalah sifat dan naat itu termasuk tabi'. Tabi' itu apa? Tabi' itu adalah bukan tabi' bahasa Makassar apa? Permisi ya kalau nggak salah. Bukan itu ya. Tabi' itu kalau dalam nahwu dia berarti tidak memiliki i'rab tersendiri. I'rabnya naat itu mengikuti lafadz sebelumnya, dia mengikuti lafadz yang dia tabi'kan. Berbeda dengan misal nih, mubtada itu hukumnya marfu, khobar marfu, hal kemarin kita pelajari itu hukumnya mansub, fa'il itu marfu, maf'ul bih itu mansub. Nah, naat itu dia tidak punya i'rab tersendiri. I'rabnya naat itu mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Saya ulangi, i'rabnya naat itu mengikuti yang dia ikuti gitu. Kalau yang dia tabi itu kan artinya ikut ya, matbu. Yang diikuti berarti matbu. Nah, kalau yang diikutin itu marfu berarti naatnya marfu. Kalau man'utnya itu mansub berarti naatnya mansub. Kalau man'utnya majrur berarti naatnya juga majrur. Jadi naat itu ya sifat ya. Anak tuh salah satu anak itu ada tiga macam. Apa aja jenis-jenisnya? Pertama, anak tuh al-mufrad, naat mufrad. Bahwa malaysa jumlatin wala syibha jumlatin. Naat mufrad itu adalah naat yang bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Atau bisa kita katakan naat yang dia hanya terdiri dari satu kata saja. Dia bukan jumlah, dia bukan syibhu jumlah. Tetapi ingat, naat mufrad itu bukan berarti dia harus berupa isim mufrad. Tidak. Dia boleh berupa musanna ataupun jama' ya. Wala budat bi al-man'uta fi naw'ihi wa 'adadihi wa fi tankiri wa ta'rifihi wa fi i'rabihi. Naat itu harus mengikuti man'ut dalam segi naw'. Naw' sini mudzakkar muannas. Adat mufrad musanna jama'. Tangkir wa ta'rif ma'rifah nakirah wa fi i'rabihi marfu' mansub atau majrur. Mungkin nggak majzum? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena yang dihukumi majzum itu hanyalah kalimah fi'il dan fi'il itu tidak memiliki sifat. Jika kita memberikan sifat pada fi'il, maka sifat yang digunakan itu namanya hal. Karena hal itu kan memberikan sifat atau memberikan penjelasan bagaimana fi'il itu dikerjakan. Ya, jadi kalau mensifati fi'il itu berarti dengan hal. Tapi kalau mensifati isim itu dengan naat. Ya. Wa idza kana al-man'ut jam'an li ghairi akil, kalau man'utnya jam' ghairu akil, fa inna na'ta ya'ti mufradan muannasan. Maka naatnya harus berbentuk mufrad muannas gitu. Sekarang kita lihat contohnya. Ini yang A ini yang A ini dia masih tentang naat mufrad semua ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama anak tuh al-mufrad, naat mufrad. Ya. Naat mufrad contoh yang pertama adalah kana ar-rajul al-arabi. Kana ar-rajul al-arabiyyu yatahaddatsu al-lughata al-arabiyyata bil fitrah. Artinya adalah
lelaki Arab berbicara bahasa Arab dengan apa ya, fitrah. Maksudnya itu enggak, mereka nggak perlu belajar ya, sama kayak kita orang Indonesia ya, berbicara bahasa Indonesia itu kan nggak perlu belajar dalam artian harus belajar secara spesifik, apa secara spesifik kita belajar bahasa baru gitu loh ya. Dari kecil kita emang udah bacanya, bicaranya bahasa Indonesia. Nah, sekarang mana di senat itu lihat ada yang digaris bawahi yaitu lafadz al-Arabiyyu. Yang menjadi naat adalah lafadz al-Arabiyyu. Maka sini kita nggak usah mengiropi semuanya ya. Kita hanya akan mengiropi yang berkaitan dengan naat saja. Karena isim kana arrojul kana amil nasikh, arrojulu itu berarti isim kana al-Arabiyyu. Karena fi'lun nasikh. Fi'lun nasikh karena dia menghapus atau merusak atau merubah hukum, bukan saya merubah hukumnya mubtada khobar ya. Karena fi'lun nasikh arrojulu, nah arrojulu itu adalah isimnya kana. Isim kana itu marfu ya, isimnya kana itu hukumnya atau irobnya adalah marfu. Marfu biddomma. Di sini dia marfu biddomma li'annahu ismul mufrad ya. Jadi kenapa dia marfu? Karena dia sebagai isim kana. Kenapa dia arrojulu di harokati dhammah? Karena tanda rofaknya isim mufrad itu adalah dhammah ya, harokat dhammah. Marfu bid dhammah. Nah, al-Arabiyyu itu adalah naat. Nah ya, naat lirrojul. Naat untuk lafadz ar-rajul. Karena ada naat, maka ini kita tambahin lagi irobnya, yaitu dia sebagai man'ut. Kalau nggak ada naat, dia nggak akan jadi man'ut ya. Nah, na'tun lirrojul. Naat untuk lafadz ar-rajul. Sekarang kita perhatikan. Tadi dikatakan bahwasanya naat itu harus mengikuti man'ut dalam 4 hal. Pertama, fi naw'ihi. Kita lihat ya. Ar-rajulu dengan al-arabiyyu. Apa ya? Kita lihat nih. Pertama, mudakar atau mu'annas? Ar-rajulu adalah mudakar. Mudakar. Al-arabiyyu itu juga mudakar. Ini nak dibuat itu ya, dikasih apa namanya? Yang kolom. Mana kolom? Satu, dua, tiga, empat. Nggak apa-apa kebesaran. Ar-rajulu sama al-arabiyyu. Ya. Ar-rajulu dari nauknya mudakar atau mu'annas? Ar-rajulu mudakar. Al-arabiyyu juga mudakar. Aduh, oke. Mudakar. Nah, kemudian adat. Adatnya mufrad musanna atau jama. Ar-rajulu itu mufrad, al-arabiyyu itu juga mufrad. Tangkir atau ma'rifah atau nakirah. Ar-rajulu dia ada alif lam, berarti dia ma'rifah. Al-arabiyyu juga ma'rifah. Kemudian wafi i'rabihi. I'rabnya ar-rajulu karena dia sebagai isim kana, maka dia marfu'. Nah, di sini karena ada isim mufrad berarti dia marfu biddomah. Sebenarnya dia nggak harus sama ya alamat i'rabnya tuh ya. Nanti mungkin ada contoh lain yang menunjukkan yang penting dia i'rabnya sama tapi alamat i'rabnya itu tidak harus sama. Nah, al-arabiyyu ini tentu juga harus marfu. Dan karena dia juga isim mufrad berarti ya sama dia. Marfu'nya juga biddomah. Begitu ya. Nih. Jadi ini contoh naatnya. Al-arabiyyu itu adalah sifat untuk ar-rajulu. Lelaki yang berbangsa Arab, lelaki yang orang Arab. Itu yang ya. Kalau bahasa Indonesia naat itu adalah yang. Ya sifat ya. Jadi i'rabnya naat itu apa? I'rabnya naat itu adalah tabi' atau mengikuti. Siapa yang dia ikuti? Yang diikuti ya matbu'nya. Siapa yang dia, kalau di sini naat berarti mengikuti si man'ut begitu ya. Contoh selanjutnya, kanat kanat almar atu
Al-Arabiyatu tatahaddatsu tatahaddatsu wala talhan. Talhan itu kayaknya itu ya. Lahan. Apa ya lahan tuh enaknya di bahasa Indonesia. Maaf ya kalau terjemahnya mungkin nggak sempurna. Wanita Arab berbicara bahasa Arab wala talhan, maka tidak ada lahan. Ya, nggak saya terjemah dulu ya, maaf. Ya karena fokus kita nggak di situ. Jadi yang sekiranya tidak terlalu kita perlukan keterangannya nggak kita terjemah aja dah. Saya cari aman ya. Oke, pertama kanat. Sama kayak tadi, kanat itu fi'lun nasih ya. Terus almar'ah itu dia sebagai ismu kana. Isimnya kana. Al-arabiyatu isim kana berarti hukumnya marfu. Marfu mar marfu bidomah ya, dia marfu bidomah. Nah, al-arabiyah tuh dia menjadi naat karena ada naat berarti almarahnya menjadi man'ut. Kenapa saya kasih kurung? Karena untuk menunjukkan dia nggak akan jadi man'ut kalau nggak ada naatnya gitu. Sama kayak mudhof ilaih. Kalau nggak ada idofah ya, sama kayak idofah. Kalau nggak ada mudhof ilaih, maka sebelumnya tuh nggak jadi mudhof ya. Naat. Nah, sekarang kita buat seperti yang atas ya. Kita kasih tabel. Aduh, nih. Al-mar'ah dengan al-arabiyah. Pertama, mudzakkar atau mu'annas, keduanya sama-sama mu'annas, ya kan? Sama-sama mu'annas. Terus apa lagi? Sama-sama mu'annas mufrad atau musanna atau jamak, keduanya sama-sama mufrad. Ma'rifah atau nakiroh, keduanya sama-sama ma'rifah karena dia pakai alif lam ya. Berarti dia ma'rifah. Selanjutnya i'rabnya, keduanya sama-sama marfu. Al-mar'ah itu marfu karena dia isimnya kana, al-arabiyah itu marfu karena dia sebagai naat dan naat itu adalah hukumnya tabi atau ikut. Siapa yang dia ikuti? Yang dia ikuti adalah si man'ut atau yang diberi sifat gitu. Nah, di sini karena dua-duanya sama-sama isim mufrad berarti sama-sama marfu bid dhammah. Tapi ingat alamat i'rab itu tidak harus sama ya gitu. Sekarang nomor 3. Wahuma alimani masyhurani. Wahuma alimani masyhurani. Oke. Keduanya adalah orang alim ya, orang pintar maksudnya. Orang yang ya pintar. Pintar aja. Ngerti sih. Ya itulah. Nggak pintar juga. Orang alim aja yang terkenal. Nah, sekarang kita iropi. Huma. Pokoknya nggak usah ya. Humanya itu karena dia kalimah isim di awal jumlah, maka dia menjadi mubtada. Ya. Alimani itu sebagai khobar. Nah, khobar itu i'rabnya adalah marfu. Ya, marfu. Kemudian karena dia musanna, maka dia marfu'nya bil alif gitu. Bil alif kenapa? Karena dia musanna. Ingat. Dia marfu bil alif karena dia musanna. Alimani masyhuroni. Maaf ya itu ada gangguan. Ini sebagai naat. Naat karena dia mengikuti yang di karena ini naat, maka akhirnya yang ini menjadi man'ut juga. Bentar ya. Sebentar.
Oke. Eh, ini apa nih? Udah ngomong kan? Ya, sudah. Maaf karena namanya mak-mak punya anak ya. Jadi wajar lah kalau aduh ini ketutup lagi. Bisa copy paste aja ya karena ini fungsi Word-nya ketutup. Nah, ya. Sah. Insert. Nah, sekarang kita buat seperti di atas ya. Alimani dengan masyhuroni. Kita dulu ya. Apa? HP-nya di meja. Meja komputer ya. Di meja komputer ayah situ. Alimani. Maaf ya. Alimani muannas pertama naunya ya. Alimani dia mudzakkar ya. Masyhuroni juga mudzakkar. Terus kemudian mufrad musanna jamak dia sama-sama musanna ya. Alimani musanna, masyhuroni juga musanna. Ma'rifah nakiroh dia sama-sama nakiroh. Masyhuroni juga nakiroh. Terus i'rabnya karena dia alimani itu marfu karena dia sebagai khobar ya kan. Marfu bil alif. Masyhuroni itu juga karena dia naat berarti i'rabnya mengikuti man'ut berarti dia juga marfu dan karena dia musanna maka dia juga marfu bil alif begitu ya. Sekarang contoh ketiga, keempat. Wakana minan nahwiyina al mutaqaddimina. Wakana minan nahwiyina al mutaqaddimina al Khalilu bin Ahmad. Maaf ini juga tulis saja dah. Al Khalilu bin Ahmad. Artinya di antara ulama nahwu terdahulu adalah Khalil bin Ahmad. Nah, sekarang kita eropi. Ini ada kana. Kana sama kayak di atas yaitu dia fi'lun nasih. Terus an-nahwiyina, minnya nggak usah kita anuin ya. An-nahwiyina, bisa aja dah. Min itu adalah harfu jarin. Nahwiyina ini majrur ya. Majrur karena sebelumnya ada huruf jer. Nah, di sini dia majrur bil ya. Kenapa dia majrur bil ya? Li'annahu jamak mudzakkar salim. Tuh. Al mutaqaddimina. Al mutaqaddimina ini sebagai naat. Karena ada naat berarti sebelumnya man'ut. Sebelumnya menjadi man'ut. Ya, kita tuh saja itu sebenarnya i'rabnya juga nggak terlalu itu sih. 5. Sekarang kita analisis seperti di atas. Nahwiyina dengan al-mutaqaddimina. An-nahwiyina mufrad mudzakkar mudzakkar atau muannas dia adalah mudzakkar. Mutaqaddimina juga mudzakkar. Kemudian musanna mufrad musanna jamak dia sama-sama jamak. Sama jamak mudzakkar salim ya. Tapi yang penting dia jamak aja kalau jenisnya itu nggak harus ya jamak. Kemudian nakirah atau ma'rifah sama-sama ma'rifah. Karena situ ada alif lam. Ada alif lam maka dia ma'rifah. Nah, sekarang i'rabnya. I'rabnya an-nahwiyina itu majrur. An-nahwiyina majrur karena sebelumnya ada huruf jar. Al-mutaqaddimina itu juga majrur karena dia sebagai naat gitu ya. Oke. Selanjutnya yang nomor 5.
Paham ya? Saya harap Anda semua paham. Wa arafan nasu an-nisaa nisaan wa arafan nasu nisaan syairatin. Nah, manusia ya. Kalau kita mungkin orang-orang gitu ya. Manusia mengenal wanita-wanita penyair. Kan kita Eropi, Arofa itu adalah fi'lul madhi. An-nasu itu fa'ilnya. Terus nisaan itu maf'ulum bih ya, maf'ul bih. Kemudian syairatin ini sebagai naat. Karena ada naat berarti lafadz sebelumnya atau lafadz yang disifati itu sebagai man'ut. Nah, sekarang kita analisis. Bagaimana kesamaan di antara naat dengan man'ut? Nisaan syairatin. Lihat, harokatnya berubah, harokatnya beda loh ya. Sekarang apa nama? Muannas atau mudzakkar? Nih, nisa itu memang dari segi lafadz dia mudzakkar ya, maksudnya nggak ada tanda muannas kayak tak marbutoh gitu ya, atau alif apa namanya tuh, hamzah kah alif gitu ya, lupa saya. Pokoknya ada alif muannas, alif tanis atau wallah alam dah. Intinya nisa ini dia kalau nggak salah namanya muannas hakiki. Insya Allah ya, maaf ya kalau saya lupa, saya belum murojaah untuk yang gini-gini. Jadi intinya nisa itu adalah mu'anas ya, nisa itu mu'anas, syairat itu juga mu'anas. Terus mudzakkar, mufrad musanna atau jamaknya dari nisa itu adalah jamak. Syairat itu juga jamak. I'rabnya enggak. Nakiroh ma'rifahnya, nisa syairat keduanya sama-sama nakiroh. Keduanya sama-sama nakiroh. Nah, sekarang dari segi i'rab. Dari segi i'rab, nisa ini mansub, ya. Maka syairat karena dia naat itu hukumnya tabe, maka dia mansub. Bedanya alamat i'rabnya. Nisaan itu mansub bil fathah. Bil fathati li'annahu. Ini tolong dikoreksi ya. Saya ragu antara apakah ini dia masuknya jamak taksir atau dia isim mufrad. Tolong yang tahu bisa komen ya di video ini. Apakah ini jamak taksir atau dia isim mufrad. Dan mohon maaf saya belum murojaah, mungkin habis video ini akan saya cek ulang ya. Nah, kalau syairatin ini mansub tetapi bil kasroh. Kenapa syairatin mansub bil kasroh? Li'annahu jam'ul mu'annatsis salim. Ini karena dia jamak mu'annas salim. Oh ya, mungkin di sini ada keterangannya ya. Oh, nggak ada keterangan yang spesifik apakah dia termasuk mufrad atau jamak taksir atau jamak yang lainnya ya. Nah, jadi dua-duanya itu sama-sama mansub, tapi alamat i'rabnya beda. Nisaan itu masuknya bil fathah karena dia jamak taksir. Nah, kalau syairatin itu masuknya bil kasroh karena dia jamak muannas salim. Tapi ya poinnya adalah, makanya sini hukumnya yang penting sama i'rabnya, tidak harus sama alamat i'rabnya ya. Tuh. Oke, selanjutnya nomor 6. Kita saat al-futuhat al-islamiyah. Kok itasaan? Kita saat penahlukan Islam meluas. Oke. Kita irobi, ita saat adalah fi'lul madhi ya. Al-futuhatu ini sebagai al-fa'il. Al-islamiyatu itu sebagai naat. Karena ada naat berarti yang fa'il tadi dia sebagai man'ut. Nah, sekarang kita analisis kesamaannya.
Al-futuhatu dengan al-islamiyatu. Mufrad mu'annas atau mudzakkar, dia sama-sama mu'annas ya. Yang satu jamak mu'annas salim, satu mufrad mu'annas gitu aja. Jamak. Nah, al-futuhat ini adalah jamak ya. Saya perjelas bahwasanya dia jam'ul mu'annatsis salim. Dia adalah jamak mu'annas salim. Sedangkan al-islamiyah itu adalah mufrad. Mufrad mu'annas. Dia mufrad mu'annas. Nah, pasti bertanya, kenapa ini kok jamak yang satunya mufrad? Nanti kita jelaskan ya. Kita selesaikan dulu. Nakirah atau ma'rifah, keduanya sama-sama ma'rifah. Keduanya sama-sama ma'rifah. Kemudian i'rabnya. Al-futuhatu itu dia masuk marfu karena dia sebagai fa'il ya, dia marfu bi dhammah. Al-islamiyatu itu juga marfu. Meskipun nanti alasannya beda ya. Kalau yang ini marfu, yang futuhat itu marfu bid dhammah li'annahu jam'ul muannatsis salim ya. Sedangkan yang al-islamiyah itu marfu bid dhammah li'annahu ismul mufrad. Kok bisa beda? Nah, kita lihat tadi diterangkan ada kaedahnya ya. Mana ini? Idza kana al-manu jaman li ghairi akil fa inna na'ta ya'ti mufrad muannas. Jika man'utnya, ini yang man'ut, al-futuhat itu man'ut, dia adalah jamak ghairu akil. Mana nih? Al-futuhat itu adalah jam'un ghairu akil. Jam'un di ghairil akil. Dia adalah jamak ghairu akil ya. Kenapa? Yang akil itu yang berakal itu cuma manusia ya. Berarti selain manusia itu tidak berakal ya. Aduh, ini saya tuh mau nurunkan settingan Zoom. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, karena dia jamak ghair akil, tadi dikatakan jika dia jamak ghair akil, berarti man'utnya itu mufrad mu'annas ya. Nah, kebetulan ini sama-sama mu'annas, tapi kalau emang jamaknya ini dia nggak harus jamak mu'annas salim, nggak harus jamak mu'annas, intinya dia jamak ghair akil. Selama dia jamak ghair akil, maka naatnya itu mufrad mu'annas gitu. Jadi kenapa di sini kok beda yang satu jamak yang satu mufrad? Karena man'utnya ini jamak ghair akil. Maka di naatnya itu harus berbentuk mufrad mu'annas. Ya, sebentar ya. Oke, maaf. Tadi tuh ada emergensi sedikit. Oke, baik, kita kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi al-futuhat karena dia jamak ghairu akil, jamak yang tidak berakal, dia kan bukan manusia ya. Maka naatnya itu berbentuk mufrad mu'annas begitu. Selanjutnya, sepertinya sudah contohnya hanya 5. Ya, selesai ya. Ini adalah contoh ke-6 yang tentang naatnya jamak ghairu akil. Sekarang yang mbak. Yang mbak itu keterangannya yang ini ya. Anak tuh al-jumlah. Nah, kalau tadi dikatakan naat itu ada 3 macam. Pertama naat mufrad. Kalau naat mufrad itu harus sama dalam 4 hal ya. Dalam hal jenisnya mudzakkar muannas, jumlahnya mufrad musanna jamak, lalu dalam hal ma'rifah nakirah, dan terakhir dalam hal i'rabnya. Dan i'rab ini dia hanya i'rab marfu, mansub ataupun majrur. Kenapa tidak ada majzum? Karena yang majzum itu hanya kalimah fi'il, dan kalimah fi'il itu tidak bisa kita beri naat ya, gitu. Sekarang yang B, yang atau yang ba, adalah naat jumlah. Itu ada 2, bisa jumlah fi'liyah wa jumlah ismiyah. Wala budda ayat tasilah an-na'tu al-jumlah bidomirin ya'udu 'alal man'ut. Naat jumlah itu harus mengandung domir yang naat jumlah harus mengandung domir yang kembali kepada man'ut. Sini ada 3 contohnya ya. Yang ba itu adalah anak tuh al-jumlah tuh ya, naat jumlah. Contoh pertama,
Da'a intisyarul Islam. Da'a intisyarul lahan. Maaf kok ada sih saya nggak lihat. Da'a intisyarul lahan ila wada'i ilmin yahfazul lughah. Hmm, penyebaran lahan-lahan itu kayak nggak nggak tepat dalam pengucapan ya, dalam pengucapan sebuah kata. Penyebaran lahan menuntut, bukan lahan ya, lahan menuntut dibentuknya atau dibuatnya sebuah ilmu yang menjaga bahasa. Maksudnya sini adalah bahasa Arab ya. Sekarang kita iropi. Da'a adalah fi'lul madhi. Intisyar itu fa'il. Al-lahan itu mudhafun ilaih. Ila saya tuh jujur nggak seberapa paham ya huruf jar kalau kayak gini tuh. Ila gini irobnya dia sebagai apa, mungkin ada yang tahu kayak susunan gitu ilanya nanti irobnya apa, tolong bisa komen ya di kolom komentar. Makasih. Ila wada'i ilmin, saya langsung wada'i itu dia intinya majrur karena ada huruf jar ya. Ilmin itu mudhafun ilaih. Nah, yahfadul lughah. Yahfad itu adalah fi'lul mudhari' al-lughata itu sebagai maf'ulun bih. Mana filenya? Filenya adalah damir di sini. Fi'il mudhari' plus fa'il. Filenya adalah damir huwa yang kembali ke lafaz ilmu. Ya'udu ila, saya kasih tanda petik ya. Ilmin. Yang filenya itu adalah domir. Berupa domir ya'udu ila ilmin. Nah, eh, untuk naat jumlah dan naat syibhu jumlah itu tidak harus sama dalam 4 hal seperti yang terjadi yang berlaku pada naat mufrad. Berarti kita nggak perlu bikin yang kotak-kotak kayak gini untuk mencari, untuk mengecek apakah benar-benar sama antara naat dengan man'ut ya dalam 4 hal itu tadi. Jadi kita nggak perlu bikin kolom-kolom seperti ini ya. Halo, tes tes. Kenapa suara? Tes tes, semoga insya Allah nyala deh. Nah, udah nyala. Mudah-mudahan dari tadi nyala aja ya. Nanti kita coba lah kalau udah selesai rekamannya. Biar saya nggak ngulang lagi. Oke, jadi untuk naat jumlah dan naat syibhu jumlah itu tidak harus sama dalam 4 hal ya. Ingat dia tidak harus sama. Nah, kaedahnya dalam naat jumlah harus ada domir yang kembali ke man'ut. Man'utnya apa? Man'utnya adalah ilmun. Di pembahasan hal kemarin kita udah bahas kalau ada 2 jumlah, ini kan ada 2 jumlah ya, ada jumlah fi'liyah da'a ya, fi'il madhi ada fa'ilnya, lalu ada jumlah fi'liyah yahfadu, sini ada fi'il ada fa'ilnya, berarti sudah jumlah mufidah ya, ingat sudah jumlah mufidah. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il, nah itu udah pasti jumlah itu. Tinggal nanti kita lihat apakah jumlah yang kedua ini ada hubungan dengan jumlah sebelumnya. Nah jawabannya iya ada, saya tulis aja sini. Jika ada 2 jumlah atau lebih, 3 juga bisa ya, dalam satu susunan kata, maka harus dilihat apakah jumlah yang belakang ada hubungannya dengan jumlah yang di depannya.
Nah, ternyata di contoh jumlah ini iya ada hubungannya. Apa hubungan yahfazu dengan jumlah da'ah? Ternyata jumlah yahfazu itu sebagai naatnya ilmu, ya. Saya ulangi, jumlah yahfazu itu sebagai naatnya ilmu. Kalau dari segi arti tuh kayak nggak kelihatan ya. Lahan itu dibilang sebuah ilmu yang bisa sih ada yangnya kan ini ya fadlugoh yang menjaga bahasa ini ada terjemah yangnya. Tapi ya kita nggak bisa berpatokan itu naat karena ada terjemah yangnya gitu nggak bisa juga ya. Nanti insya Allah mungkin setelah ini dari Robi nanti akan lebih didetailkan bagaimana kita bisa tahu itu jumlah itu menjadi naat untuk lafaz sebelumnya. Nanti ya, sabar. Nah, terus yang penting kita di sini belajar tentang naat jumlah gitu. Selanjutnya contoh nomor 2, wafada rijalun adaduhum katsirun. Oh ya, ini jumlah ya, fi'il fa'il yang atas ya. Karena udah fi'il fa'il berarti dia jumlah fi'liyah, ya kan? Nah, statusnya itu adalah eh kasih kurung lebih, maaf ya, agak potong-potong loncat-loncat. Dia adalah naat anak tu al jumlah. Naat jumlah untuk lafat ilmun. Dia adalah naat jumlah untuk lafat ilmun. Nah, wafata rijalun adaduhum katsirun. Artinya adalah beberapa lelaki menjadi utusan yang tapi terjemahnya emang enak. Hanya dulu ya, ya, ada apa? Beberapa mungkin ada yang bisa ngasih terjemah lebih pas ya, tolong komen ya. Maaf kayaknya banyak yang saya mengharapkan komen Anda semua untuk menjawab beberapa yang saya bingung. Beberapa laki menjadi utusan yang jumlahnya banyak. Yang banyak itu maksudnya rijalnya ya. Nah, di sini wafada kita irobi. Wafada adalah filul maldi. Rijalun itu sebagai fa'il ya. Nah, ada duhum kafirun. Ada duhum ini kan kalimah isim ya. eh Dia hubungannya dengan rijal mungkin kayak oh iya kayaknya ini ada gitu. Tapi dia bukan naat mufrad karena di sini gimana ya? Dia tuh mubtada ya. Dia mubtada kafirunnya khobar. Tadi sudah diterangkan kalau ada jumlah, ada dua jumlah kan ini, yang wafat dari jalun jumlah fi'liyah, ada dum kafirun jumlah ismiyah. Nah, ada hubungannya nggak antara jumlah yang belakang dengan jumlah yang sebelumnya gitu? Ternyata hubungannya ya itu tadi sebagai naat jumlah. Berarti jumlah apa? Karena ini dimulai dengan mubtada, berarti dia adalah jumlah ismiyah gitu. Ini jumlah ismiyah. Terus ada domir ya. Tadi kan syaratnya, salah satu syaratnya nah jumlah harus mengandung domir yang kembali ke manut. Nah, domir hum, domir hum ini yang udu ila kembali ke lafat rijal gitu. Dia kembali ke lafat rijal ya, ada duhum. Kafirunya itu yang sebagai khobar. Begitu juga dengan nomor 3, contoh nomor 3 sama ya. Wafadat nisaun ada duhunna kafirun. Beberapa wanita menjadi utusan yang jumlahnya banyak. Sama kayak yang sebelumnya, wafadat adalah fi'lul madhi, ya. Nisaun itu sebagai fa'il, ada duhunna, itu adalah kalimah isim di awal jumlah, dia berarti sebagai mubtada. Bu, di awal jumlah gimana? Kan itu sebelumnya ada jumlah wafadat. Kan wafadat udah selesai jumlahnya. Udah ada fi'il, udah ada fa'il gitu. Dan ada duhunna ini kayak kalau hubungannya dengan kasirun itu dia adalah mubtada khobar.
yang kasirun sebagai khobar. Nah, jumlah ini, apa hubungan jumlah ini dengan jumlah sebelumnya? Ternyata dia adalah sebagai naat. Ini belum saya tulis juga ya. Naatun li li rijal. Dia naat anak tu al jumlah li rijal. Anak tu al jumlah li lafat rijal. Yang ini sama juga. Dia adalah anak tu al jumlah eh, li nisa. Ingat, naat jumlah itu tidak harus sama dalam empat hal seperti naat mufrad ya. Nah, karena dia sebagai naat itu juga mengandung domir. Domir hunna ya'udu ila nisa. Domir hunnanya juga kembali ke an-nisa, ke nisa ya. Oke, selanjutnya. Kaidah selanjutnya, anak tuh syibu jumlah ada dua, jar majrur dan dhorof. Kita lihat sini contohnya yang jim ya. Yang jim itu adalah anak tuh syibha jumlatin. Naat syibhu jumlah. Contohnya apa aja? Contohnya yang pertama. Nazaha. Rijalun minal arobi. Artinya, oke, perhatikan ini ya. Nazaha tuh kayaknya memasuki deh. Coba nanti dikorek terus. Saya cari aja deh, saya ragu. Ntar ya. Setahu saya masuk. Makna nazaha. Kok nazaha? Makna nazaha. Rohalaan. Nazahat adar na'ti ba'udat rohala anha. Berarti menjauhi ya. Qala ma'uhu. Nazahat adar nazaha ambiladihi rohala anha. Pergi dari. Oke. Jadi pergi ya. Coba nanti tolong. Tahu saya waktu ngajar tuh masuk dia. Oh iya, pergi. Pergi. Lelaki dari Arab pergi. Lelaki-lelaki dari Arab. Karena dia rijal ya, berarti banyak. Para lelaki dari Arab itu pergi. Nah, sekarang tanpa melihat arti ya, ingat tanpa melihat arti, coba kalian perhatikan. Kalau lafadz pergi, beberapa akan memahami minnya itu ta'aluknya atau hubungannya itu dengan lafadz nazaha. Misal, saya pergi dari rumah atau saya pergi dari rumah menuju pasar misal. Nah, itu kan berarti kita memang pergi atau keluar dari rumah, bukan kita orang yang rumah. Itu kalau ta'aluk atau min, huruf jermin ini ya, huruf jerminnya itu hubungannya dengan nazaha. Tapi karena di sini ingat kita membahas naat syibhu jumlah, naat sifat. Berarti lafat minal arab ya, lafat minal arab ini itu adalah naatnya rijal. Coba kita i'rabin dulu. Nazaha adalah fi'lul madhi ya. Rijalun itu sebagai fa'il. Nah, minal arab itu sebagai naat. Naatnya rijal. Berarti kita memfokuskan lelaki-laki ini dari Arab. Atau lelaki ini orang Arab misal. Lelaki ini orang Arab. Tapi nazahanya perginya, pergi dari mana? Wallah alam, tidak disebutkan dalam jumlah.
Jadi artinya tuh bukan lelaki pergi dari Arab, tetapi lelaki-lelaki Arab, lelaki-lelaki dari Arab atau laki yang orang Arab misal gitu ya mungkin, atau kan bisa aja orang Samarinda terus ke Arab gitu ya, terus apa orang orang sama ya, jadi kebangsaannya sebenarnya Indonesia tapi dia nih nggak gimana sih? Ya oke lah. Jadi intinya orang-orang dari Arab itu pergi. Nah, perginya dari mana ke mana? Nggak disebutkan di sini. Lelaki-lelaki dari Arab itu pergi dari Turki ke Indonesia. Nah, itu kan bisa saja. Kenapa? Karena ingat sekali lagi di sini lafat minal Arab itu statusnya naatnya rijal, sifatnya lafat rijal. Berarti yang minal Arab yang dari Arab itu statusnya si para laki-laki, bukan dari Arab tuh dia perginya dari Arab enggak. Ya, sekali lagi, yang minal Arab itu adalah rijalnya, bukan nazahanya. Yang dari Arab itu para lelakinya, bukan perginya dari Arab. Enggak kayak gitu. Bu, kenapa bisa gitu, Bu, terjemahnya? Kenapa nggak kita terjemah dia pergi gitu kan dari mana gitu? Misal, enggak, kenapa? Karena di sini ya dia emang ngebahas naat syibhu jumlah ya gitu. Makanya akhirnya yang eh, dari Arab itu adalah rijalnya, bukan nazahanya. Mungkin saya tulis di sini ya. Karena eh, yang saya kasih petik ya, dari Arab atau tuh mana ya ini? Atau kalau yang bahasa Arabnya kan yang minal Arab adalah rijal, bukan nazaha. Nah, yang dari Arab itu rijalnya, bukan nazahanya. Jadi bukan nazaha minal Arab, tetapi rijalun minal Arab nazaha. Oke. Bisa bisa bi saya tuh bisa dikatakan atau saya tulis enggak usah lah. Bentuk lainnya ya adalah rijalun minal Arab nazaha, bukan hmm, bukan nazaha, rijalun, bukan rijalun nazaha minal Arab gitu. Jadi contoh nazaha rijalun minal Arab itu bisa kita susun dalam bentuk lain rijalun minal Arab nazaha. Lelaki-laki yang dari Arab itu nazaha. Kita nggak bisa menerjemahnya dengan rijalun nazaha minal Arab. Para lelaki pergi dari Arab. Enggak kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena minal Arab ini statusnya atau hubungannya itu dengan rijalun bukan dengan lafaz nazahanya. Gitu ya. Oke, semoga Anda paham ya maksudnya ini. Memang agak membingungkan. Selanjutnya contoh nomor 2. Karena ilmu nahwi ilman bainal ulum. Saya sampai situ aja ya. Alati unya bihil Islam. Ilmu nahwu adalah salah satu dari beberapa ilmu. Nah, ini kita bisa mengiropi bainal ulum di antara ya. Di antara beberapa ilmu. Kita iropi karena fi'lun nasih ilmu itu fa'il, an-nahwu mudhofun ilaih, baina itu zorof ya, zarful makan. Kemudian al-ulum itu mazrufnya atau yang dizorofkan. Nah, sebenarnya dia juga mudhof ilaih ya, karena zorof itu kalimah isim bukan kalimah huruf. Maka al-ulumi itu dia majruf karena dia sebagai mudhof ilaih.
Nah, sekarang apa hubungannya kana ilmu nahwi ilman? Oh, kurang satu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf ya. Ini bukan fa'il, ini adalah ismu kana. Ilman itu sebagai khobar kana. Itu. Nah, ini baru benar. Ilmannya sebagai khobar kana. Nah, jadi kana ilmu nahwi di sini kita perhatikan yang lafadz bainal ulum. Lafadz bainal ulum itu statusnya atau sifatnya susunan ini itu adalah sebagai naatnya lafadz ilman, sebagai naatnya lafadz ilmu gitu. Jadi ya kita artikan ya tadi bisa aja benar aja ini ya ilmu nahwu adalah salah satu ilmu gitu ya. Adalah satu ilmu. Ya bisa aja sih salah satu ilmu di antara beberapa ilmu. Nah, bainal ulum ini hubungannya dengan lafadz sebelumnya itu adalah sebagai naatnya lafadz ilman gitu. Kalian pasti masih penasaran. Gimana kita tahu dia tuh sebagai naat atau tidak sebagai naat? Nah, tonton terus videonya ya karena penjelasan itu nanti adanya di Darsurobe gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tadribat. Seperti biasa, saya akan bahas perintah-perintah soal dan contoh menjawabnya satu persatu. Tadribat aslama Abu Dharin. Ini suruh mana yang menjadi naat dan macamnya. Apakah dia naat mufrad, naat jumlah, atau naat syibu jumlah. Sama juga kayaknya ya, tadrib sani. Tadrib salis. Akmil ma'ati binaat mufrad. Lengkapi dengan naat mufrad. Oh, ini mudah ini. Mestinya kalau yang udah mustawarobe ya, belajar mustawarobe ini, mestinya dia tidak kesulitan untuk apa namanya. Wah, ini komennya nggak ya. Untuk menjawab atau mengisi titik-titik tersebut dengan naat mufrad ya seharusnya. Nah, nota dari probe ijma al man'ut alladzi tahta khot wa ghair muhtaj ila taghyir. Nah, ini pastinya juga mudah. Tadrib ar-rabi ya, tadrib ar-rabi contohnya waqafa al-qaidu. Waqafa al-qaidu al-qawiyyu amama junudihi. Nah, ini jadinya adalah waqafa al-qaidu itu al-quwadu ya. Al-quwadu waqafa al-quwadu al-aqwiya atau al-qawiyuna al-aqwi al-aqtu al-aqwiya atau al-qawiyuna amama junudihi itu kalau mufrad karena ini jamak berarti amama junudihim seperti ini. Nah, kerjakan ya setelah yang selebihnya. Al-khamis sama naat mufrad dirubah ke naat jumlah fi'liyah. At-tadrib al-khamis. Tadrib khamisnya dakhalat hadiqatan mutafatihatul azhar. Dakhaltu. Dakhaltu hadiqatan mutafatihatul ya azhari. Saya memasuki kebun yang bermekaran bunganya. Ini kita langsung fokus ke naatnya aja, maksudnya nggak usah diulik-tulis ulang yang lainnya. Dakhaltu hadiqah ini enggak, ini adalah fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Yang menjadi naatnya adalah mutafattihatul azhar ya, yang bermekaran bunganya. Nih hadiqatan itu apa namanya? Man'utnya dan naatnya adalah mutafatihah hadiqah tu muannas, maka mutafatihahnya juga muannas ya. Mutafatihatul azhar ini disuruh ke jumlah fi'liyah. Berarti lafaz mutafatihatul azharnya ini kita rubah susunannya menjadi susunan jumlah fi'liyah. Caranya gimana? Mutafatihah itu fi'ilnya adalah tafattaha ya tafattahu. Berarti ta ta fat tahu. Tatafat tahul azharu. Ya kan? Udah ada fi'il fa'il berarti sudah jumlah fi'liyah gitu. Mata khot hal wahawil ilan na'ti. Ini adalah hal disuruh ubah ke naat. Nah, gampang juga nih tadrib sadis. Tadrib sadis.
hal dirubah ke naat. Nih ya, tinggal kaidahnya aja. Hal itu dia harus nakiroh mansubah dan sahibul halnya ma'rifah. Berbeda dengan naat itu harus sama dalam 4 hal. Berarti tahat dasa al-adibu masyhuron an hayatihi. Berarti berubahnya menjadi gimana? Yang digas itu sudah digas bawah yaitu dia sebagai hal. Nah, udah tinggal disamakan aja. Karena itu al-adibu berarti al-masyhuru. Dia harus sama-sama mudzakkar, sama-sama ma'rifah, sama-sama marfu dan sama-sama mufrad begitu ya. Oke, Bayun Makel Irob. Nah, ini saya tuh pengen ngebahas di sini, tapi sepertinya untuk latihan-latihan soal saya akan bikin channel tersendiri ya, supaya kalian nanti bisa fokus. Ini pembahasannya gimana akan saya bahas semua nomor berarti. Kalau kita fokus di latihan soal, maka akan kita bahas semua nomornya dengan detail. Bagaimana jawaban-jawabannya, begitu ya. Oke, jadi sampai di sini aja. Kesimpulannya adalah naat itu ada 3 macam. Naat itu irobnya adalah tabi, dia mengikuti irobnya matbu atau yang dia naatkan, dia sifati. Lalu naat itu ada 3 macam, ada naat mufrad, ada naat jumlah, dan ada naat syibhu jumlah. Naat mufrad itu harus sama, naat harus sama dengan man'ut dalam 4 hal. Nah, jumlah itu harus mengandung domir yang kembali kepada man'ut gitu. Apa syarat lainnya? Nanti akan kita pelajari di Darsul Rabi, gitu ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita pahami menjadi tambahan amal soleh kita. Anda yang belajar dan saya sebejatnya juga belajar ya di sini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.